Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Senang bisa menyapa kembali Bapak dan Ibu Saudara-saudara melalui refleksi malam hari ini. Bapak dan Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, ternyata tidak semuanya berjalan lancar, tidak semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Ada saat-saatnya bagaimana kemudian ternyata umat Tuhan juga mengalami yang namanya jatuh, mengalami yang namanya terperosok, mengalami yang namanya masa-masa kelam. Dan itu terjadi pada banyak umat Tuhan. Di dalam kisah perjalanan umat Israel kita bisa melihat itu ketika kita membaca bagaimana perjalanan mereka yang demikian rupa. Bagaimana umat itu di satu kesempatan juga mereka tampak sebagai umat yang begitu percaya, taat, setia pada Allah, tetapi pada kesempatan yang lain ternyata juga ditunjukkan kepada kita. Ada generasi-generasi yang justru kemudian entah karena godaan duniawi atau kemudian pergaulan yang keliru, mereka justru meninggalkan Allah dan menjalani kehidupan yang jauh dari Allah, bahkan membelakangi Allah. Dan di dalam Alkitab juga diceritakan bagaimana ketika mereka jauh dari Allah, membelakangi Allah, meninggalkan Allah, mereka jatuh dan kemudian mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat, masa-masa yang tidak mudah. Salah satunya adalah pembuangan. Bagaimana mereka ditaklukkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, kemudian dibuang ke negeri yang jauh, dibawa ke negerinya di Babel sebagai orang-orang tahanan, sebagai orang-orang buangan yang kemudian dipekerjakan untuk tentunya kepentingan Nebukadnezar dan kerajaannya. Begitulah kenyataannya. Orang yang hidup tadinya nyaman dalam satu keluarga yang berkumpul dengan anak, dengan cucu, dengan kerabat, di tempat tinggal yang secara sejarah memang sudah disediakan Tuhan untuk mereka, pada akhirnya harus tercerabut dari sana dengan paksa dan meninggalkan semua itu sebagai sesuatu yang jauh dari mereka, dan mereka harus hidup di negeri orang asing sebagai tahanan, sebagai orang yang ditaklukkan. Kalaupun mereka dipekerjakan sebagai pegawai yang demi kepentingan tentunya penakluknya itu. Kisah itu terjadi. Dan saya kira kita juga bisa melihat banyak kisah lain selain kisah-kisah besar perjalanan Israel dan kehidupan mereka yang seperti itu. Tentu kalau kita melihat dari sisi Allah, apa yang mereka lakukan, apa yang umat Allah lakukan yang telah meninggalkan Allah dan akan membelakangi Allah dengan cara hidup mereka yang menurut kehendak mereka sendiri dan bahkan bertentangan dengan apa yang menjadi panggilan Allah atas umatnya. Tentu kita juga bisa punya rasa dan bisa membayangkan bagaimana menjadi Tuhan yang ditinggalkan, menjadi Tuhan yang dikhianati, atau menjadi Tuhan yang kemudian diabaikan. Tentu kecewa, tentu ada rasa tidak nyaman, tidak enak. Kita sendiri yang kalau mengalami seperti itu pasti tidak enak, pasti tidak nyaman, pasti kecewa, bahkan mungkin saja marah. Apalagi Allah yang telah menaruh begitu besar perhatian, kasih-Nya hanya untuk mereka dan untuk kebaikan mereka, untuk keselamatan mereka, untuk masa depan yang indah bagi mereka, telah diberikan semuanya. Tetapi ternyata apa yang sudah Tuhan berikan itu kemudian dilupakan, Tuhan ditinggalkan, dan mereka justru hidup bertentangan dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan pada mereka. Tuhan telah menjaminkan dirinya untuk menjadi kesejahteraan mereka.
Tuhan telah menjaminkan dirinya untuk keselamatan mereka, untuk masa depan yang indah dan cerah untuk mereka. Tetapi apa yang dibalasnya? Apa yang dibalas oleh umat Tuhan kepada Tuhannya? Ternyata mereka sering kali juga abai, mereka tidak setia, mereka mendua, mereka kemudian bahkan meninggalkan Allah dan berbakti kepada Allah yang lain. Allah yang sebenarnya tidak hidup, Allah yang sebenarnya tidak berkuasa, Allah yang sebenarnya yang mereka percaya menjadi Allah yang tidak punya kemampuan apa-apa. Sebab banyak yang hadir di situ hanyalah Allah yang hadir karena ciptaan dari manusia sendiri. Bukan seperti Tuhan Allah yang benar-benar ada, yang hidup, yang punya hati, punya kasih luar biasa terhadap semua yang diciptakan. Tentu tindakan umat Allah yang seperti itu mengecewakan, betul-betul mengecewakan. Sampai akhirnya kalau kita membaca di bagian-bagian Alkitab kita di masa lalu pun kita melihat bagaimana Allah kemudian menyerahkan umat yang jahat ini, umat yang telah membelakangi Allah ini dengan cara hidupnya yang tidak baik itu, untuk ditaklukkan. Salah satunya ditaklukkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mereka mengalami yang namanya penaklukan, mereka mengalami yang namanya pembuangan, mereka mengalami yang namanya penindasan, dijajah. Mereka mengalami itu semua. Mereka mengalami yang namanya dicabut dari akar rumput tempat mereka tinggal dan hidup beranak cucu selama ini untuk pergi dan menjadi orang asing di tempat yang baru. Dan itu yang juga dikatakan di dalam kitab ketika kita bisa misalnya membaca bagian dari 2 Tawarik 36 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagaimana umat Israel ditaklukkan di bawah pemimpinan ketika itu di bawah pemimpinan Raja Yoyakim ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Demikian juga Kerajaan Yehuda ditaklukkan ketika di bawah kepemimpinan Zedekiah ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Begitulah nyatanya. Tetapi hebatnya, ini sekali lagi, tetapi hebatnya Allah yang sudah dikhianati, dikecewakan, ditinggalkan itu bukan Allah yang murkanya untuk selama-lamanya. Bukan Allah yang kemudian mendendam untuk selama-lamanya. Bukan Allah yang kemudian meninggalkan umatnya untuk selama-lamanya. Kasihnya yang begitu besar akan umatnya itu telah membawa kembali Allah untuk terus melihat, memperhatikan, bahkan menyelamatkan mereka. Ketika para umat sudah merasakan penderitaan yang begitu rupa, ketika seruan berupa keluhan, permohonan, doa dinyatakan pada Tuhan, Tuhan ternyata masih berkenan. Tuhan mendengarkan, Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan melakukan sesuatu untuk mereka. Sebagaimana kalau kita membaca di bagian kitab Ezra 1 ayat 1 sampai dengan 10 kita membaca bagaimana kemudian Allah yang telah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang mendengarkan apa yang menjadi penderitaan dan doa dari umatnya yang sudah dibuang tadi. Allah mendengarkan dan setelah itu Allah peduli dan kemudian mengabulkan doa mereka dengan caranya yang luar biasa. Mungkin kalau bayangan orang bagaimana kita bisa bebas dari penindasan ini dari Nebukadnezar. Mari kita berontak. Mari kita siapkan pemberontakan. Pemberontakan tidak melepaskan mereka.
justru bukan dari antara mereka yang membuat mereka dilepaskan, justru orang lain. Justru orang yang tidak termasuk menjadi keturunan atau bagian dari mereka yang disebut sebagai umat Allah tadi. Kelepasan datangnya dari Kores, Raja Persia yang menaklukkan Babel dan kemudian memerintahkan, memaklumatkan supaya setiap orang yang pernah dibelenggu, dibawa menjadi tahanan, silakan pulang. Silakan pulang ke negerinya. Silakan pulang dengan membawa segala sesuatunya. Silakan bangun kembali kotanya. Silakan kembali untuk bangun rumah ibadahnya. Silakan kembali beribadah kepada Tuhannya. Silakan. Allah justru memakai Kores Raja Persia itu untuk mewujudkan apa yang menjadi kasihnya. Wah, hebat sekali. Memang kasih Allah tiada akhirnya. Kasih Allah itu tiada putusnya. Tiada ujungnya. Dan itu yang terjadi. Dan itu dinyatakan kepada umatnya. Dengan caranya yang luar biasa juga. Mungkin orang tak pernah terpikirkan, oh ini Kores, pasti Kores ini adalah hamba Tuhan yang dipakai juga untuk membebaskan umatnya. Mungkin tak terpikir sampai di situ, tetapi ternyata Allah memanggil dan bahkan menggunakan Kores sendiri menjadi hambanya untuk menjadi pembebas bagi umat. Saudara-saudara yang saya kasih, apa yang kita boleh tangkap, boleh dapat dari apa yang cerita, apa yang bisa kita ambil, pesan pentingnya untuk kita semua. Saya menangkap ada satu hal yang pertama, beberapa hal. Satu hal yang pertama adalah Tuhan itu memang kasihnya tiada ujung, tiada habis. Tuhan tidak pernah kemudian berhenti untuk mengasihi umatnya. Meskipun umatnya itu kadang-kadang, bahkan mungkin sering, jatuh. Bahkan sering hidupnya, cara hidupnya, tidak berkesesuaian dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan padanya. Meskipun sering umatnya itu mengecewakannya. Tapi nyatanya ternyata Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi umatnya. Tuhan terus mengasihi umatnya dan terus berusaha untuk meraihnya, mengambilnya, untuk kemudian menjadi milik kesayangannya, untuk dibimbing, dibenahi kembali dan menjadi umat yang hidup dalam kelimpahan berkat. Luar biasa. Dan cerita ini menjadi sesuatu yang saya kira membuat kita menjadi lebih percaya diri. Untuk apa? Untuk berani datang kepada Tuhan, untuk berani kemudian memulai sebuah kehidupan baru di dalam dan bersama Tuhan. Meski kemarin hidup kita belum benar, meski kemarin banyak yang keliru, meski kemarin kita jatuh, tapi kisah ini mengajar kepada kita untuk beranilah datang kepada Tuhan dengan komitmen untuk Tuhan, saya menyerahkan diri dan silakan perbarui saya. Tuhan setia pada kita. Tuhan selalu membuka kesempatan kepada kita untuk diterima kembali, diperbarui, dan kemudian dipulihkan relasi kita dengan Tuhan dengan kita. Maka siapapun kita,
Mungkin masa lalu kita tidak terlalu baik. Mungkin di kemarin-kemarin ada cerita-cerita hidup kita yang tidak mulus dan bahkan jelek. Bukan berarti hidup kita selesai. Bukan berarti bahwa semuanya sudah berhenti di situ. Masih ada waktu dan kesempatan. Ketika Tuhan memberikan masih nafas hidup kepada kita, itulah tanda bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki hidup kita, untuk memulihkan relasi kita, untuk kemudian memperbarui masa depan kita. Itu bagian yang pertama. Saya menangkap luar biasa tuh. Tuhan yang mengasihi dan tiada pernah kemudian ada ujung kasih, selalu terus mengasihi. Dari kisah ini juga Tuhan kita mencatat bahwa cara Tuhan untuk membawa kita kepada rencananya yang indah itu memang luar biasa. Kadang-kadang tak terpikirkan, kadang-kadang tak masuk di pikiran kita. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan sesuatu yang benar-benar tak pernah terbayangkan. Tuhan bisa pakai orang yang bukan, dalam konteks kita ini mungkin orang lain, orang jauh, orang siapa yang bahkan tidak kenal kita, tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi berkat pada kita, untuk mengubah kita, untuk menyediakan kepada kita sebuah kesempatan baru untuk masa depan yang baru. Maka dalam konteks ini pelajaran kita, Bapak, kita penting. Selalu ada jalan bagi Tuhan untuk menghadirkan yang baik bagi kita. Selalu ada cara bagi Tuhan untuk membuat segala sesuatunya terjadi untuk kita. Oleh karena itu, meskipun tak terbayang oleh kita, meskipun kita tak menemukan jalan apa-apa, maka tetaplah yakin bahwa pasti selalu ada jalan, selalu ada hal yang bisa Tuhan perbuat untuk kita, untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita dan kebaikan kita. Percayalah bahwa Tuhan punya berjuta bahkan lebih daripada itu cara untuk membuat maksudnya yang didasarkan pada kasihnya untuk terjadi pada kita. Oleh karena itu, jangan putus asa. Jangan kehilangan pengharapan. Bertekunlah kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, dan serahkanlah segala sesuatu yang menjadi harapan, kerinduan, dan perjalanan hidup kita pada Tuhan. Dan percayakan semuanya. Sampai pada waktunya kita melihat bagaimana Tuhan membuat segala sesuatunya terjadi untuk kita. Mari berangkat dari firman ini. Kita perbarui hidup kita. Kita perbarui iman kita. Kita perbarui relasi kita dengan Tuhan. Dengan cara yang lebih baik, lebih dekat, lebih akrab, lebih mesra dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bawa apa yang menjadi refleksi kita malam hari ini dan kerinduan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu peduli terhadap kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kelemahan dan susah kami, meskipun kami pun justru lebih daripada itu telah meninggalkan Engkau dan berpaling daripadamu. Tetapi Engkau berkenan untuk terus menanti dan bahkan mengundang kembali kami untuk datang dan menghadap-Mu, menyediakan segala yang baik untuk kami dan memuaskan kami dengan segala berkat Tuhan. Terima kasih untuk refleksi malam hari ini. Terima kasih untuk hikmat yang telah Tuhan nyatakan, dan biarlah hidup kami semakin diterangi, makin diteguhkan dengan segenap hikmat yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat yang terus menantikan Tuhan. Biarlah mereka juga diteguhkan, dipuaskan, dijelikan untuk melihat bahwa Tuhan hadir juga. Tuhan menyapa dan Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini.
Ampunkanlah dosa kami Tuhan, karena dengan demikian kami dilayakkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang terus berani berharap dan merindukan Tuhan dengan segala berkat, kasih, dan rahmat. Demikianlah doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara-saudara refleksi malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semua. Selamat melayani dan selamat bersaksi. Shalom.